Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopi Dulu atuh. Katanya lu pengen belajar kamera kemarin malam telepon. Nah itu dia, gue tuh Apa yang pengen dipelajarin nih? Kan kemarin gua udah kasih video tuh di YouTube gua tuh, kamera basic ada 3. Nah, sebenarnya apa nih materi apa lagi yang pengen lu pelajarin? Nah kalau sekarang nih gue lagi pengen belajar kamera movement sih. Oh, kamera movement ya. Gampang sih sebenarnya. Ada 7 basicnya sebenarnya. Bawa gua alatnya nih. Kita praktek aja langsung. 7 basicnya. Yang pertama kan zoom nih. Yang kedua ada dolly in, dolly out kayak begitu. Jadi sekarang kamera movement ini lebih fokus ke cara merekam videonya nih, nanti movementnya yang dipakai apa aja. Berarti mending kita sambil praktek aja ya nanti. Nah itu mendingan, jadi enak sih kalau sambil praktek kan. Si itu Rizky kapan kesini? Tadi sih ngabarin bentar lagi kayaknya tah. Oke, kita tungguin dia aja sambil nanti kan prakteknya biar ada modelnya. Nah, model ganteng. Bener. Ki, Apain men? Syuting apa nih? syuting sama si Jo nih. Oh, oke. Belajar lah, sambil belajar. Langsung lah. Yuk. Udah datang dia? Udah. Jadi kita langsung bahas aja ya. Nah men, sekarang mumpung si Rizky udah datang, sambil praktek, gue pengen ngebahas dulu ketujuhnya nih, ya. 7 kamera movement yang lu pengen tahu. Yang pertama adalah zoom. Ya, zoom itu sebenarnya bukan secara teknis kameranya yang movement, kameranya diam aja, cuman pakai zoom di lensa sebenarnya. Jadi movement kameranya dari perubahan lensa, focal length di zoom gitu. Misalkan mau ngeliatin ekspresi wajah yang kaget, misalkan dari jauh kan, set, gitu kan, jadi dapat tuh set, gitu. Yang pertama itu zoom, yang kedua adalah dolly. Dolly ini juga ada 2 ya, dolly in dan dolly out. Simpelnya pergerakan kameranya adalah maju mundur. Dolly in adalah maju kayak gini. Dolly out adalah mundur kayak gini. Nah ini tuh tujuannya supaya seolah-olah seperti pandangan orang yang misalkan mau liatin alam nih yang bagus kayak gini ya. Dolly in kan dipakai maju tuh, set. Nah jadi kayak gitu. Jadi kelihatan berdimensi lah, gerak ya, gambarnya bergerak gitu. Intinya pergerakan kameranya adalah dolly in, maju, dolly out kayak gitu, mundur gitu. Nah itu kan baru 2 tuh. Yang ketiga adalah panning atau pan. Pan ini juga sebenarnya ada 2, pan left, pan right ya. Jadi panning itu gerakan kameranya seperti ini ya, gitu doang. Orangnya diam, kameranya diam, tapi gerak kamera gini. Pan right, pan left gitu. Tujuannya sebenarnya buat misalkan lu lagi ngeliatin kota yang gede atau pantai yang bagus gitu ya. Nah di pan dari ujung kiri ke ujung kanan tuh gitu. Panning tuh ya, panning. Itu ini panning nih, pening, pusing, aduh. Dari kanan ke kiri misalkan ya, panning kanan ke kiri, set seperti itu. Itu panning. Movementnya cuma gitu doang. Yang berikutnya adalah crab. Nah crab ini inspirasinya dari kepiting sebenarnya. Kan kepiting jalannya gini kan, ke pinggir. Iya. Nah itulah disebutnya crab shot gitu. Crab shot ini pergerakan kameranya pun sama kayak kepiting, jadi geraknya ke pinggir, menyamping. Crab left, crab right. Oh kayak yang di film itu, di film-film yang pakai rel itu ya syutingnya. Nah kayak begitu, bener nih. Nah kenapa di film-film pakai rel? Karena sebenarnya supaya lebih akurat aja, lebih smooth lah pergerakannya. Karena kalau kita pakai gimbal terjadinya resiko kayak gini, naik turun kan, tujuannya kan gini, takutnya ada gini nih. Oh iya. Nah jadi kalau pakai rel, nah di film-film tuh sampai sekarang masih pakai rel untuk bikin crab shot kayak gitu. Misalkan lagi orang lagi lari gitu kan, gitu. Product shot misalkan sepatu gitu ya kayak gini. Nah sepatu kan pengen dilihat pas lagi jalan nih misalkan. Iya. Nah pas lagi jalan kita crab shot aja, mau handheld mau pakai gimbal. Jadi lagi jalan kayak gitu. Oh jadi ya pas jalan kelihatan sepatunya lagi jalan kayak gimana. Jadi diikutinnya dengan pergerakan kiri kanan, crab kiri, crab kanan gitu. Nah berikutnya nomor 5 adalah tilt. Tilt ini beda dengan pen. Kalau pen kan gini, kalau tilt tuh atas bawah. Oh jadi kayak kebalikannya gitu. Nah kebalikannya, jadi tujuannya mau ngeliatin seluruh tubuhnya tapi dalam keadaan close up. Close up kan deket berarti ya. Misalkan superhero landing nih atau orang lagi mendarat, das, liatin dari bawah tuh sampai atas, sampai mukanya ya. Melihat superiornya dia gitu atau apalah motivasinya tergantung. Atau juga bisa mau building seperti real estate yang bagus atau alam, diliatin tuh dari bawah ke atas nih. Itulah tilt up, tilt down gitu ya. Tilt itu pergerakannya intinya kayak gitu. Nah nomor 6 adalah pedestal. Pedestal ini agak sulit juga nih buat dibikin, karena kan pergerakannya sebenarnya seperti crab tapi dari bawah ke atas. Kalau crab kan gini ya, kiri kanan. Nah pedestal itu dari bawah ke atas kayak gitu tuh. Nyek. Oh gitu. Oh kalau ini yang
kayak pakai crane gitu Nah, kan ya? kalau di film-film itu biasanya pakai crane yang Iya, gede iya. itu kan. Nah, jadi dia kameramennya bahkan ikut naik tuh. Iya, iya. Jadi gitu. Gitu. Untuk tergantung motivasinya, bahkan juga drone shooter juga banyak tuh yang pakai pedestal. Misalkan ini gunung. Dia drone-nya di sini, terus terbang ke atas ngeliatin alam di depannya. Nah, itu juga disebut pedestal. Pad up, pad down, tergantung lah. Istilah-istilah ini sebenarnya dibikin sama orang mungkin yang awalnya lah. Namain apa nih, terserah dia, pedestal gitu. Banyak juga istilah lainnya lah. Itu sebenarnya cuma mempermudah belajar doang. Dan nomor 7 nih, terakhir adalah arc shot. Ini adalah favorit gua, arc shot sebenarnya. Jadi dibuatnya gampang, tapi bisa ngasilin hasil gambar yang ciamik banget. Nah, arc shot ini simpelnya, misalkan ini subjeknya nih atau objeknya. Kita pergerakannya adalah mengitari dia, muter gitu. Atau bisa disebut orbit juga. Nah, orbit kan intinya kayak planet yang muterin gitu. Nah, dia jadi muter kayak gitu. Jadi subjeknya dia, tapi backgroundnya bisa gerak kelihatannya, dan ya area sininya pun yang dekatnya ikut gerak. Jadi arc shot ini sebenarnya buat hack juga buat gua di YouTube sering banget tuh bikin review produk dengan arc shot tuh jadi bagus gitu. Bahkan kalau misalkan iseng-iseng doang nge-shoot orang di arc shot behind the scene kayak gitu, itu arc shot bisa bagus tuh. Cara nge-shootnya adalah mengitari si subjek atau objeknya, diputerin gitu. Yang penting harus stabil. Nah, dari semua movement ini disatuin tuh jadi nomor 8 adalah follow. Nah, follow ini pergabungan antara semua teknis yang tadi. Bisa kita dari dolly in, digabung ke arc. Misalkan ini orang lagi jalan, lalu di arc ke sini. Nah, gitu. Atau orang lagi jalan, dolly in, terus di panning ke kanan ke alam yang bagusnya. Gitu bisa. Banyak lah gitu, digabung-gabungin disebutnya follow shot. Terserah, itu bebas ya. Intinya itu doang basicnya. Gitu. Nah, men, mendingan kita sambil praktek aja. Lu pakai kamera ini, nanti praktekin yang tadi, gua akan perhatiin di sini. Lah, perhatiin dari sini maksudnya gimana? Nah, sebenarnya ini namanya image transmission system. Di dunia profesional filmmaking itu kita pakai yang kayak gini nih. Jadi si sutradara pakai layar kayak gini. Nah, di sini juga di kamera kita pakai transmitter kayak gini. Nanti ini gambar dikirim dari sini, dari Mars 4K yang gue pakai ini ke sini. Jadi ini gambarnya dikirimnya langsung gitu, Langsung live wireless gitu. tanpa kabel. Jadi misalnya lu syuting di sana, ini akan dikirim ke sini, gua jadi nonton di sini. Nonton di sini nih. Nah, layar lu di sini akan muncul juga di sini. Oke. Gitu. Nah, itu tadi adalah 7 basic kamera movement yang mungkin lu perlu tahu sebagai pemula belajar videografi gitu ya. Dan selain dari itu, gue pengen shoutout nih produk yang ada di sini. Ini adalah monitor dari HoloLens Mars M1 yang udah 4K, dan juga ini adalah image transmission systemnya. Ini adalah transmitternya, ini adalah receivernya. Gue pengen jelasin simpel dulu. Ini dari kamera, gambar akan masuk ke transmitter. Dari transmitter dikirim ke receiver, dari receiver masuk ke monitor di sini. Jadi gue bisa nonton sebagai sutradara nih. Nah, jadi lu misalkan duduk mau dimanapun, itu bisa dengan jarak tertentu lah. Gue belum cobain sejauh apa, gue akan tulis di sini. Kelebihannya ini udah 4K sebenarnya ya, dan juga dibuat lebih compact lagi. Sekarang sinyalnya jadi kecil banget, jadi segede gini. Yang dulu tuh gede-gede banget. Dan kelebihan lain di sini udah ada port untuk audio. Ya, lu bisa ngedengerin juga audio yang direcordnya seperti apa. Dan ini juga udah 4K pastinya. Jadi untuk resolusi 4K udah aman buat syuting. Oke, jadi segitu aja. Buat lo yang pengen tahu lebih banyak tentang produk ini, lo bisa cek di description di bawah dengan garansi Denka Pratama Indonesia. Ya, segitu aja. Terima kasih. Gracias. Assalamualaikum and ciao.